Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seprindahta NIM 20111101010028. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian MOBA untuk hari ini. Nah, untuk pertanyaan pertama itu apa kelebihan dan kelemahan dari ekosonder untuk metode observasi bawah air? Menurut saya kelebihannya sendiri yang pertama itu tidak membuang-buang waktu dan bahan bakar untuk mencoba menangkap ikan di tempat di mana ada beberapa ikan atau tidak ada ikan sama sekali. Nah, kelebihan yang kedua yaitu dapat menangkap lebih banyak ikan karena ekosonder itu menunjukkan di mana terdapat lebih banyak ikan untuk ditangkap. Nah, kelebihan yang ketiga itu ada ekosonder bisa menunjukkan kedalaman air. Yang terakhir, kelebihannya itu sendiri yaitu dapat melihat batu, bangkai kapal, atau juga sampah di bawah sehingga dapat menghindari kehilangan atau kerobekan jaring. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu ada 4 kelemahan. Yang pertama itu harganya mahal untuk membeli sebuah ekosonder sendiri. Nah, yang kelemahan kedua, kebanyakan dari ekosonder itu menggunakan kertas khusus dan baterai yang mahal. Yang ketiga, harus menghabiskan waktu yang diperlukan untuk membersihkan dan memperbaikinya hingga bisa bekerja. Nah, kelemahan yang terakhir yaitu apabila ekosonder itu rusak, akan memerlukan tukang khusus seperti tukang perbaikan radio transistor untuk memperbaikinya. Baik, untuk soal nomor 2, apa sistem kerja dari ekosonder? Nah, sistem kerjanya yaitu pada transmitter terdapat transducer yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi suara. Kemudian suara yang dihasilkan dipancarkan dengan frekuensi tertentu. Nah, suara ini dipancarkan melalui medium air yang mempunyai kecepatan rambat sebesar 1500 mprs. Nah, ketika suara ini mengenai objek sesuai dengan sifat gelombang, yaitu gelombang sesuai dengan ketika suatu menghalang dapat dipantulkan serta diserap dan dibiaskan, maka hal yang sama pun terjadi pada gelombang ini. Nah, prinsip dari ekosonder ini sendiri, ketika gelombang mengenai objek maka sebagian dari energinya ada yang dipantulkan, dibiaskan, atau diserap. Untuk gelombang yang dipantulkan energinya sendiri akan diterima oleh receiver. Biasanya besar energi yang diterima itu diolah dengan suatu program, kemudian akan diperoleh keluaran dari program tersebut. Hasil yang diterima berasal dari pengolahan data yang diperoleh dari penentuan selang waktu antara pulsa yang dipancarkan dan pulsa yang diterima. Dari hasil ini dapat diketahui jarak dari suatu objek yang dideteksi. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 itu faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pengambilan gambar atau video bawah air. Nah, yang pertama itu ada jenis kamera bawah air dan peralatan yang digunakan. Nah, setiap jenis fotografi itu kan memiliki kebutuhan alatnya sendiri, tetapi fotografi bawah laut mungkin yang paling menuntut. Nah, apabila kita itu nggak harus siap menangani semua jenis kondisi laut yang dapat diprediksi, tetapi peralatan fotografi kita juga menghadapi tantangan yang sama. Berbagai jenis kamera yang bisa digunakan di bawah air termasuk ada compact, terus di DSLR, terus action dan underwater housing. Nah, perlengkapan dasar fotografi bawah laut harus berisi, yang pertama ada badan kamera, yang kedua ada lensa makro dan sudut lebar, yang ketiga ada flat port dan down port, yang keempat ada extensive port, gear zoom, dan diopter untuk beberapa lensa. Nah, faktor yang kedua ada mempelajari kehidupan bawah laut. Nah, nggak ada salahnya untuk kita mulai belajar tentang biota laut karena kita bisa mengetahui pola dan perilaku biota laut. Kita bisa juga memahami dan memudahkan kita untuk mendokumentasikan aktivitasnya. Selanjutnya ada keadaan cuaca. Nah, keadaan cuaca ini wajib diperhatikan untuk melakukan pengambilan gambar atau video bawah air dikarenakan cuaca itu sangat mempengaruhi hasil dari fotografi yang kita ambil. Apabila cuaca tidak mendukung, maka hasilnya pun tidak sebagus yang kita harapkan. Dan jika cuaca juga terlalu buruk, bisa berdampak berbahaya untuk kita. Untuk pertanyaan yang keempat, bagian scuba dan fungsinya. Bagian scuba dan fungsinya yaitu ada sistem sirkulasi tertutup. Fungsinya sendiri untuk menyingkirkan zat asam arang atau CO2 yang keluar dari paru-paru. Nah, yang kedua ada sistem sirkulasi terbuka. Fungsinya yaitu hawa yang sudah dihisap dibuang segera ke air, tiada dipergunakan lagi. Nah, yang ketiga ada sistem sirkulasi semi tertutup, memiliki kantong hawa, kantong kimiawi,
regulator serta tabung hawa yang dimampatkan agar penyelam mampu menggunakan untuk periode waktu yang sangat lama. Nah, yang terakhir ada sistem gas campuran sirkulasi tertutup. Digunakan untuk pekerjaan ilmiah yang memiliki kantong pernafasan, kotak kimiawi serta satu alat elektronis penyaringan oksigen yang bisa mengontrol jumlah O2 pada kedalaman kian lebih 1000 kaki yang memberikan cukup hawa untuk turun serta naik kembali ke permukaan. Nah, untuk pertanyaan terakhir yang kelima itu MOBA itu metode observasi bawah air bisa digunakan dalam perikanan. Seperti menurut saya yang pertama itu bisa melakukan pengamatan tingkah laku ikan saat memasuki alat tangkap. Yang kedua bisa melakukan pengamatan tingkah laku ikan saat di dalam alat tangkap. Terus yang ketiga melihat geragaan alat tangkap bawah air. Dan yang keempat itu bisa melakukan sensus ikan karang. Terus juga bisa melakukan sensus karang. Dan yang terakhir menurut saya bisa menyelusuri fenomena bawah air lain yang perlu diungkap. Sekian jawaban untuk ujian ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.